Itu ada satu. Di mana? Terlalu dalam. Dalam gimana? Aku akan coba tangkap. Kamu mau nangkap ubur-ubur? Aku akan tangkap ubur-ubur. Siap? Emang bisa? Kayaknya sih. Oke. Coba kita lihat. Siap? Ah, Yeah! Yeah! Di lokasi. Apa kabar guys? Hari ini hari libur untuk tim Brave Wilderness. Dan daripada kita gabut, yang akan kami lakukan adalah membawa kayak laut ini ke perairan di sekitar Kepulauan San Juan. Kami akan menjelajah dan melihat apa yang bisa kami temukan. Dan kalau beruntung, semoga saja, mungkin kita akan melihat beberapa mamalia laut. Mendekat dengan tenang menggunakan kayak laut adalah cara yang bagus untuk mengamati satwa liar. Jadi selama kita menjaga jarak yang wajar, ada kemungkinan besar kita akan beruntung melihat beberapa hewan. Coba lihat ini guys. Aku menemukan, coba aku angkat dulu di sini. Mario jaga keseimbangan, coba kita putar ke kanan. Coba lihat ini. Lihat ini guys. Au, aku dicapit. Ini kepiting laut yang besar. Lihat kawan kita ini. Wow, di antara hamparan rumput laut. Dan lihat capitannya itu. Ini keren sekali dan punggungnya diselimuti oleh rumput laut. Dan alga tumbuh di atasnya. Ini kepiting rumput laut yang besar. Dia duduk di sana merobek-robek potongan kecil rumput laut dan memaksanya masuk ke mulutnya. Coba lihat itu. Capitnya sungguh serius. Ini sebenarnya kepiting rumput laut besar yang pernah kulihat. Di area Washington ini, mereka bisa tumbuh besar daripada ini. Plastron di bawah ini, kamu lihat betapa tipisnya? Ini artinya dia ini jantan dan bukan betina. Para betina mempunyai plastron yang jauh lebih bulat, sementara jantan jauh lebih runcing. Teman kita ini keren. Semoga aku tidak dicapit olehnya. Jangkauannya lumayan. Hampir aja aku dicapit. Baiklah, aku akan mengembalikan kepiting kecil ini ke dalam rumput laut itu. Dan kita akan lanjut untuk terus mencari makhluk laut aneh lainnya. Oke, sampai jumpa lagi. Setelah aku melepaskan kepiting itu kembali ke dalam laut, kita dengan perlahan mendekati Pulau South Peapod, yang konon katanya merupakan salah satu tempat nongkrong burung yang sangat populer. Oke guys, jadi tepat di belakang kami di bebatuan situ, ada sepasang burung merpati guillemot. Itu burung laut kecil, dan mereka cukup unik. Mereka memiliki struktur warna yang sama dengan orca, berwarna hitam dan putih, tetapi mereka memiliki kaki merah muda yang sangat cerah dan sangat khas. Mario sedang mencoba untuk merekam dengan ngezoom. Kami berusaha dengan tenang dan tidak mendayung sama sekali. Dan kita sudah mendekat dengan batu seperti ini. Mereka seperti lihat kami dan bilang, lihat kayak itu. Batu karang besar ini juga jadi tempat nongkrong yang sempurna bagi burung camar barat. Salah satu burung yang jumlahnya paling banyak di sekitar pulau ini. Dengan lebar sayap hampir 1,5 meter, mereka ini cukup kecil. Dan saat kami mendekat, mereka semua melihat kami dengan rasa penasaran. Percaya atau tidak, kawanan burung camar memang agak menakutkan. Jadi setelah beberapa saat mengagumi mereka, kami mendayung menuju Pulau North Peapod. Kami masih sekitar 800 yard dan dari sini aku bisa mendengar, tepat dari sini, ada banyak anjing laut yang sedang berlabuh di pantai. Jadi yang ingin kami lakukan sekarang adalah mendekat dengan sangat lambat dan dengan hati-hati. Kami tidak ingin lebih dekat dari sekitar 200 yard dari pulau itu. Dan kami akan lihat apakah ada dari mereka yang benar-benar penasaran dan mendekati kayak kita. Lihat tuh ada anjing laut di pelabuhan sana. Tepat di sisi kayak situ. Halo teman. Anjing laut pelabuhan disebut-sebut sebagai anjing laut pinniped atau anjing laut sejati di seluruh dunia. Dan panjangnya bisa sampai 1,8 meter dengan berat hampir 136 kilo. Menjaga jarak yang wajar dari pulau membuat hewan-hewan itu merasa nyaman. Akan tetapi, sebagai manusia kita pasti merasa sedikit ragu karena mereka mengelilingi kita dari hampir setiap sudut. Kabar baiknya, anjing laut pelabuhan itu jarang agresif dan seringkali mereka hanya penasaran. Sama seperti anak anjing, mereka menampakkan wajahnya untuk menyapa kita. Merekam anjing laut dari kejauhan itu agak sulit. Jadi kami memutuskan untuk mengalihkan perhatian ke makhluk lainnya yang juga sangat melimpah di perairan lepas pantai ini. kita dikelilingi ubur-ubur sekarang. Itu ada satu. Di mana? Terlalu dalam. Dalam gimana? Aku akan coba tangkap. Kamu mau nangkap ubur-ubur? Aku akan tangkap ubur-ubur. Itu ubur-ubur bulan. Aku tangkap nggak? Kamu mau ambil ubur-ubur itu? Iya, tapi nggak dari bawah. Tapi aku ambil dari atas. Supaya aku nggak kena tentakelnya. Siap? Emang bisa? Kayaknya sih. Oke. Coba kita lihat. Siap? Ya. 1, Apa kamu yakin? 2. Ah. Ya! Ya!
bercanda guys. Ini ubur-ubur bulan. Dan meskipun mereka bisa menyengat mangsa yang lebih kecil, sengatannya sama sekali tidak berpengaruh kepada manusia. Tapi ini sangat-sangat berlendir. Kamu ngeprank kita. Iya, kalian kuprank. Tapi aku yakin ini tidak akan menyengat. Coba Mario, sini. Aduh. Langsung pegang nematofor yang ada di tengahnya. Berlendir, tetapi gak bikin perih. Oh iya. Ini gak perih kan? Nih, aku coba taruh di bawah lenganku. Seperti ini, sama sekali tidak apa-apa. Kamu lihat? Salah satu hal yang aku suka dari ubur-ubur bulan, mereka punya lingkaran kecil berbentuk bulan sapi tepat di bawah struktur tubuh mereka. Ini sangat-sangat keren. Oke guys, saatnya kamu kembali ke air. Sangat penting untuk menjaga ubur-ubur ini tetap terkena air. Kamu sering melihat ubur-ubur ini terdampar di pantai. Iya betul, mereka sering terdampar di pinggir pantai dan mereka yang terdampar di pinggir pantai pada akhirnya mengering di bawah sinar matahari dan mati. Tapi mereka ada di mana-mana di sini hari ini. Dan kamu lihat ini dan kamu bilang, oh cuma ubur-ubur kecil. Kamu mau lihat ubur-ubur besar? Ya, kita mau lihat yang lebih besar. Di mana? Aku punya yang besar di sini. Oh, ternyata kamu sudah dapat. Waktu tadi kita merekam video di sana, ada satu yang mengapung tepat di sebelah kayakku di sini. Tadi aku ambil dan ku bawa di kayak. Coba lihat ini. Coba lihat motif berbentuk bulan sabit yang ada di sini. Kamu lihat? Itu ada lebih dari 4. Iya, ini punya Tuagapatma 6. Dan ini sangat-sangat berlendir. Aku harus terus mencelupkannya ke dalam air agar tubuhnya tetap lembab. Lihat ini, tanganku mulai mengeriput. Kita seharian di air, lalu tanganku penuh dengan lendir. Jadi kamu gak takut pegang ubur-ubur itu? Iya, karena aku tahu spesies ini tidak akan menyengatku. Tapi ada juga beberapa spesies yang memiliki bisa yang sangat kuat. Bahkan ada beberapa spesies yang mampu membunuh manusia. Masa sih, misalnya apa? Misalnya ubur-ubur kotak. Oh, Australia, sebentar lagi. Iya, kamu nggak mau berurusan dengan ubur-ubur kotak. Tapi kalau ubur-ubur bulan... Ubur-ubur bulan aman. Ya, bisa aku bilang, hari ini adalah ekspedisi yang sangat epik. Menjelajahi perairan San Juan. Kami bertemu berbagai macam makhluk laut, dari kepiting dan burung, hingga anjing laut, dan bahkan ubur-ubur bulan yang berlendir ini. Aku Kairi Peterson, tetap berani, dan tetap liar. Sampai jumpa di lokasi selanjutnya. Oke, saatnya kembali ke dalam air. Itu dia. Kembali ke arus air. Ini berlendir banget. Penting untuk diulang dan diingat semua orang bahwa meskipun ubur-ubur bulan sama sekali tidak berbahaya, ada beberapa spesies ubur-ubur di seluruh dunia yang sangat berbahaya. Varietas ini dapat menimbulkan serangkaian sengatan yang pasti menyakitkan dan di skenario terburuknya dapat mematikan. Jadi ingat, selalu lakukan yang terbaik untuk menghindari kontak dengan ubur-ubur.